Oke. Nah, Jitsi salah satunya adalah website yang menyediakan video conference tanpa harus login, ya, tanpa harus kita menginstal gitu. Jadi kalau teman-teman punya waktu lalu terbatas gitu, bisa menggunakan Jitsi secara langsung. Walaupun sebenarnya video conference by VC juga udah bisa gitu ya. VC itu video call maksudnya. Ya, video call kan directly on WhatsApp gitu misalnya ya. Itu juga sudah bisa. Tetapi kalau WhatsApp, WhatsApp kan basisnya di WhatsApp. Berarti kita install dulu WhatsAppnya. Nah, kalau Jitsi kita tidak perlu install, kita hanya perlu mengkoneksikan internet ke website Jitsi. Nah, apa yang ditawarkan oleh Jitsi ya? Jadi Jitsi itu adalah eh, video conference layaknya Zoom dan Google Meet yang membuat banyak orang ingin menggunakan Jitsi adalah karena penggunanya tidak harus membuat akun. Nah, jadi keuntungannya Jitsi ini kita tidak perlu membuat akun ya. Yang berikutnya eh Jitsi juga tidak membatasi waktu. Nah, jadi tidak ada batas waktu. Jadi kalau kita di awal-awal zaman COVID itu ada isu Zoom itu bocor gitu ya, karena mungkin sangat banyak penggunanya, jadi mungkin isu itu dibuat untuk apa ya, membuat Zoom itu turun pamornya gitu ya. Nah, lalu eh, apa yang bisa kita lakukan ketika menggunakan Jitsi? Ya, the first you have to go to the website called meet.jit.c ya. Nah, dari website itu ya, kita sudah bisa membuat room atau tempat online ya dengan menggunakan kata kunci. Jadi misalnya di sini ada tim strong gitu ya. Nah, kalau tim strong nanti kita di websitenya tinggal klik Jitsi lalu slash tim strong. Nah, tim strong ini nanti yang akan dibagikan kepada beberapa peserta rapat dan mereka nanti juga perlu masuk ke Jitsi dan langsung klik saja. Ya, tampilannya seperti ini. Oke, jadi Jitsi connect the users of your website or app, get branding and tight access control, have notification, transcription and recording. Bahkan bisa direkam juga, gitu ya. Nah, berarti kelemahannya adalah ketika koneksi kita tidak stabil, maka Jitsi ini bisa juga menjadi kendala. Ya, kalau koneksi mungkin semuanya ya, baik itu Google Meet maupun Zoom dan termasuk Jitsi juga. Nah, jadi kita caranya mudah sekali. Nanti buka browser atau googling, lalu kita klik Jitsi. Setelah kita masuk ke Jitsi, kita buat nama meetingnya, lalu kita klik Go. Nah, ini tampilannya ketika kita mau menggunakan Jitsi dengan video atau audionya. Ya, nah nanti kita undang, kita copy saja, copy meeting link gitu. Nah, copy meeting link ini nanti bisa dibagikan. Nanti kita praktekkan setelah ini. Lalu tampilan umumnya seperti ini. Apa yang ada di dalam Jitsi? Di dalam Jitsi juga disediakan ada video quality, ada full screen, ada start recording, bahkan kita bisa sharing materi juga, misalkan YouTube, ada bisa blur my background, ada mute everyone, ada speaker statistik, ada view shortcut dan sebagainya. Oke. Nah, ini contoh tampilan Jitsi. Jadi mirip sekali dengan Zoom. Ada di sini ada speaker, ada kamera, ada chattingnya juga gitu ya. Lalu ada full screen-nya juga. Nah, di dalam Jitsi eh, kita juga bisa menggunakan beberapa fitur ya. Ya, unggulan seperti satu video di deskripsi penuh yang bisa digunakan secara gratis, kualitas videonya jernih, kapasitas peserta bisa mencapai 75 orang. Jadi secara umum dia mengklaim eh, free gratis dan bahkan Jitsi juga menyiapkan aplikasinya. Jadi kalau misalnya kita mau mendownload aplikasi, kita pergi ke Google Store ya, Play Store, nanti kita download saja Jitsi Meet namanya. Ya, nah, mungkin sekarang masih masih tersedia ya Jitsi Meet ya, bisa dicek di Play Store.
Nah, ketika kita memasukkan ke dalam room, kita perlu menuliskan nama, ya, nama dari apa namanya, dari ruangan yang tadi mau kita gunakan, dan juga nama pribadi, nama kita sendiri, ya. Nah, setelah itu kita juga bisa meng-disable gitu ya. We can disable the audio atau kita can disable the camera, sama ya. Sampai kita bisa memanfaatkannya untuk video conference. Mungkin dulu sekali itu terkenal dengan istilah Skype ya. Mungkin pernah ada yang dengar Skype ya. Kalau zaman awal-awal dulu interviewnya orang-orang luar, kalau dulu Mister suka menginterview pelaut gitu lewat Skype. Nah, itu juga bisa, hanya saja Skype dilengkapi dengan nomor telepon. Tapi kalau misalnya saat ini Jitsi tanpa tanpa nomor telepon, ya. Oke, nanti kita praktekkan Jitsi. Nah, selain Jitsi, ada juga satu website ya yang bernama Webex, ya. Nggak tahu Webex, nggak tahu Webex, itu juga bingung bacanya. Webex kayaknya sih. Nah, Webex ini juga sama menawarkan aplikasi virtual meeting ya, online conference. Ini kalau kebetulan di judul teman-teman baru milih Google Meet ya, Google Meet atau Zoom nih. Ya mungkin kalau yang lain bisa milih ini kalau ada yang misalnya mau berganti judul gitu ya. Nah, bisa saja nanti tinggal dijelaskan aja cara-caranya seperti apa. Nah, di dalam Webex itu juga sama, kita disajikan materi terkait bagaimana menggunakan eh, platform Webex ya untuk virtual meeting. Oke, misalnya yang pertama nanti kita googling, kita klik Webex gitu ya. Nah, di sini it all happen on Webex ya. Jadi Webex itu salah satunya untuk membuat meeting secara online hampir sama seperti Zoom dan Google Meet. Kalau Google Meet menggunakan kode gitu, Webex juga bisa menggunakan kode, ya. Nah, Webex kelemahannya dia perlu register, mendaftar dulu, ya. Jadi nanti kita daftar, login atau sign up, lalu kita mendapatkan aktivasi akun, di sini ke akun Mister misalnya ya. Setelah mendapatkan kita bisa konfirmasi, artinya untuk memverifikasi bahwa akun yang dibuat itu benar. Nah, nanti di sini muncul Webex site. Nah, Webex site itulah nanti yang digunakan ya untuk apa namanya, menggunakan meeting tadi. Ya, di sini sudah didapatkan Webex ya. Ada meeting, ada preferences, insight, support, download, ya, feedback dan sebagainya. Bahkan kita bisa menjadwalkan gitu ya. Nah, hanya saja si Webex juga terbatas. Misalnya need more than 50 minutes for your meeting, get unlimited. Jadi Webex ini terbatasnya 50 menit. Kalau di Zoom kan masih 40 menit ya? Apa udah bertambah sekarang? Masih ya, 40 minutes mati gitu. Kalau tidak apa namanya? Unlimited ya. Lalu the next, ketika kita mau menggunakan Webex itu juga bisa kita download untuk dijadikan desktop. Nah, hanya saja dari pengalaman Mister, Webex ini lebih berat gitu ya. Mungkin pertama karena dia menggunakan situs, masih platformnya website. Walaupun dia sudah di-download di dalam desktop. Jadi sama kalau teman-teman pernah menggunakan Microsoft Teams nggak? Microsoft Teams itu juga berat. Kenapa? Karena dia bawaannya dari Windows, gitu kan. Nah, kalau yang lain-lain tadi, kalau Zoom kan terpisah. Jadi kalau kita udah install Zoom, terpisah. Kalau Google Meet bawaannya siapa? Bawaan Gmail, gitu kan. Nah, yang tadi yang independen tuh menurut Mister aja Jitsi. Ya, Jitsi itu independen. Oke, nah lalu di sini ada Cisco Webex ya, app and start collaborating. Nah, setelah dibuka sama kita udah bisa memulai seperti ini, start meeting. Lalu setelah start meeting, nanti kita di sini bisa menyalakan audio
atau video kamera gitu ya. Lalu nanti partisipannya itu bisa diundang dengan link yang tadi kita tuju. Ya, misalkan di sini ada Mister sebagai host, lalu nanti tinggal dihubungi saja peserta-pesertanya. Begitu. Nah, partisipannya di sini ya, sebelah kanan. Ah, ini juga bisa direkam juga. Nah, tapi tadi kelemahannya dia terbatas. Jadi kalau bagi kaum mendang-mending gitu ya, yang terbatas, yang cari gratisan itu mungkin recommendednya Jitsi atau Google Meet sekalian. Tapi kalau yang mau profesional bisa menggunakan Zoom atau misalnya tadi menggunakan Microsoft Teams karena biasanya perusahaan yang sudah langganan Microsoft 365 mereka akan menggunakan Microsoft Teams sebagai video conference-nya. Mungkin diklaim satu alasannya lebih aman dan lebih private gitu ya. Sehingga mereka menggunakan personal account gitu ya, personal account. Karena biasanya kalau sudah menggunakan Microsoft Teams, berarti setiap staff yang ada di kantor itu atau di perusahaan itu akan mendapatkan satu akun. Nah, akun itu nanti yang digunakan untuk mengikuti rapat itu gitu. Jadi kalau ada akun lain yang mungkin tidak eh, terdaftar itu tidak bisa masuk gitu. Kecuali kita diundang ya, dibuat sendiri undangannya khusus tadi itu bisa masuk. Oke, nah untuk mengakhiri meeting juga sama, tinggal klik end meeting ya. Nah, jadi untuk eh, membuat meeting kita bisa isi nomor meeting ya, isi nama lengkap, isi email, lalu isi password. Nah, setelah itu baru kita nanti bisa klik klik join. Ya, baru ini kita starting. Ini tadi proses tampilan kalau kita jadi peserta ya. Masuk. Nah, ini sudah muncul di sini ada yang memulai hostnya. Misalkan ini judulnya pelatihan kelas Maya sesi 2. Ada Cisco Webex Meeting di sini. Lalu kita lihat pesertanya sudah muncul. Di sini tampilan area untuk video conference. Mungkin lebih update lagi sekarang, Mister tidak tahu karena ini terakhir di tahun 2023 ya. Nah, ini contoh kalau tadi kita mau mengundang. Jadi di sini ada hosted by me misalnya ya. Nah, ini undangan linknya di sini di bawah ini ya. Nanti judul undangannya biasanya dengan kata meeting space. Ya, meeting space bla bla bla, lalu ini ada password. Ya, passwordnya juga dibuat oleh sistem. Kalau di Zoom kan kita bisa membuat password sendiri ya. Dibuat misalnya passwordnya mudah 123456 atau apa gitu misalnya ya. Nah, lalu si Cisco Webex juga tersedia di aplikasinya ya. Nah, Cisco Webex Meeting gitu ya. Nah, ini salah satunya memang bawaannya dari produknya Cisco ya. Jadi kayak Cisco ini punya beberapa produk, salah satunya produk virtual meeting ya, yaitu dengan Webex. Oke, nah ini sama kalau kita menggunakan aplikasi mungkin hanya tampilannya saja lebih kecil ya. Seperti ini tampilan dari handphone lebih minimalis lah gitu ya. Oke. So we can directly see the website. Kita coba masuk ke websitenya. Nanti kita lihat apakah eh, berhasil atau tidak ya. Nanti teman-teman bisa masuk juga ke dalam websitenya gitu untuk mencoba berpartisipasi. Oke, di sini kita bisa klik Jitsi. Oke, nah ini Jitsi sudah muncul ya. Kita klik yang paling atas. Jadi Jitsi itu ada banyak di bawah sini juga Jitsi ya. Mungkin awalnya karena Jitsi ini organization ya, jadi dia mengklaim untuk kayak semacam virtual meeting for volunteer gitu kali ya, mungkin awalnya gitu, sehingga makanya dibuat murah. Nah, makanya di sini kan ada community ya. Nah, ini kalau untuk mendownload di sini, jadi kita bisa mendownload Jitsi untuk taruh di desktop ya, misalnya nih Google Play, di F-Droid, ada Apple Store. Ya, kalau untuk yang lain juga pengembangannya bisa ditaruh di desktop ini.
Nah, kalau misalnya di sini kita lihat sebenarnya apa yang ada di dalam Jitsi, ya. Jadi Jitsi is a collection of open source project which provide state of the art video conferencing capabilities that are secure, easy to use and easy to self-host. Jadi sangat mudah digunakan, mungkin mahasiswa, anak sekolah pun udah bisa membuat meeting sendiri gitu ya. Nah, apa yang dibuat lagi selain apa tadi, selain meeting, kita lihat lagi di sini ada apa lagi? Nah, di sini ada tambahan nih, mungkin sekarang ada Jitsi Video Bridge. Jitsi Video Bridge adalah an XMPP server component designed to run thousands of video stream from a single server. Oh, berarti si Jitsi ini sekarang mengembangkan dirinya untuk membuat semacam video bridge. Video bridge adalah biasanya dalam bentuk XMPP. Kalau XMPP ini berarti server yang terkait sama website yang kita gunakan. Biasanya kalau kita punya website, misalkan kita punya WordPress atau blog. Nah, untuk menyimpan si video, kita bisa menggunakan Jitsi Video Bridge. Ya, hampir sama seperti YouTube lah kurang lebihnya. Tapi kalau YouTube mungkin udah mendunia, sehingga servernya itu sangat luar biasa, penuh sekali gitu. Sehingga biasanya tidak terbatas bagi semua konten kreator yang bisa menciptakan video di YouTube gitu ya. Sampai saat ini kayaknya belum ada yang melebihi YouTube gitu ya. Kalaupun ada, mungkin videonya juga tidak sebanyak YouTube gitu, karena hampir semua konten kreator dunia itu menggunakan YouTube, makanya dikenal dengan YouTuber gitu ya. Oke, dan ini Jitsi Meet-nya. Oke, kalau kita lihat lagi yang lainnya, di sini tidak ada kata pricing, ya berarti benar-benar free tadi. About Jitsi. Nah, ini contoh Jitsinya. Mungkin kita bisa lihat sekilas di sini apa yang ada di video ini ya. It's a set of open source projects targeted at allowing you to create video conferencing solutions that are secure and scalable. It's also a set of APIs and SDKs that allow you to take existing applications and video enable them. So everything that we're going to see today, you can either deploy it yourself or you can use our existing deployment to turbo boost your app and like give it video. Life, it's also a community. We are a bunch of developers. Some of them are not necessarily working for Atlassian. So we always try to get more people involved in the project. Oke, jadi Jitsi ini dikembangkan oleh orang-orang apa namanya, open sources ya, open sources yang memang mereka mendedikasikan untuk membuat Jitsi. Jadi open sources itu seperti sesuatu yang bisa digunakan siapa saja. Ada istilahnya, kalau kita mau bikin rumah itu dari mulai rumahnya itu tanah kosong gitu. Jadi bebas mau ngebangun rumah seperti apa. Beda dengan Blogspot atau WordPress yang sudah dibangun pondasinya. Sehingga terbatas ketika kita mau membuat berapa tingkat gitu ya, atau pondasinya seperti apa, kamarnya berapa gitu. Nah, ini kalau open source itu jadi lebih bebas digunakan. Nanti ketika kita bikin program, kita itu bisa minta tolong sama si Jitsi ini gitu. Nah, jadi itu beberapa jenis program. Jadi kan biasanya kalau program-program itu dibuat, yang pertama pasti tujuannya kalau tidak untuk sosial, ya. Yang kedua adalah untuk komersial. Jadi kalau komersial ya pasti untuk program-program yang memang diciptakan unggulan. Hanya saja kadang-kadang mungkin di negara kita khususnya ya, itu masih sifatnya tumpang tindih gitu ya. Jadi mungkin keegoisan juga gitu ya. Kadang-kadang mau, misalnya contoh di industri pelayaran ya, di itu banyak sekali aplikasi, hampir misalnya di industri pelayaran di Kementerian Perhubungan atau di BPSDM itu hampir 300 platform. Jadi 300 platform itu kalau kita mau sandar kapal beda, nanti mau laporan ini beda, mau ini beda lagi gitu. Jadi harusnya kan satu saja dibuat gitu ya, di di kolaborasi tapi tidak berkolaborasi. Nah, itu kelemahannya. Jadi saling apa ya, saling menunjukkan atau mungkin bisa juga saling membuat proyek masing-masing gitu, sehingga mereka tidak berkoordinasi, yang akhirnya saling tumpang tindih.
Nah, oke. Di sini Jitsi mulai dari 2003 ternyata sudah mulai dikembangkan sampai di sini 2020 ya. Jitsi surpasses 20 million monthly active users. Nah, baru dia 2020 dia sampai 20 juta ya, 20 juta pengguna. Oke. Nah, kalau kita mau menggunakan yang Meet, ini kan Jitsi-nya masih yang ORG ya. Nah, kita klik yang Meet ini, Jitsi Meet. Jadi depannya meet.jitsi biasanya. Nah, ini Jitsi Meet ya. Nah, Jitsi Meet ini kita bisa mulai dari sini, start a call, server download ya, atau see the code ya. Nah, untuk memulainya kita bisa coba dengan start the call ya. Ini akan double karena Mister menggunakan Zoom dan menggunakan ini. Nanti satunya akan Mister close kameranya supaya kelihatan. Di sini kita hanya perlu menuliskan nama meeting ya, nama meeting kita apa. Hurufnya bebas, mau huruf besar, huruf kecil gitu ya. Misalnya ini Digitech Weekend atau uh, Stiba IC Meeting gitu ya. Misalnya ya. Nah, ini bebas-bebas saja. Nah, setelah kita buat nama ruangnya, nama roomnya gitu, atau nama meetingnya, nanti kita bisa langsung klik start meeting ya. Nah, ini Mister akan klik start meeting. Di sini kita tadi juga bisa menyambungkan dengan kalender. Jadi connect your calendar to view all your meeting in Jitsi Meet ya. Nah, ini kita klik aja langsung. Nah, sangat mudah sekali. Di sini Jitsi sudah menampilkan eh, hasilnya. Nah, di sini akan Mister mute dulu yang di Zoom. Nanti Mister akan beralih ke Jitsi. Oke, kameranya juga Mister close. Oke, apakah suara Mister masih terdengar? Ya, Yes, sir. Nah, ketika kita sudah membuat meeting seperti ini, di sini kita bisa mengecek ya apakah suara kita sudah masuk seperti ini. Ya, ini ada default microphone. Ini untuk outputnya ya, speakernya. Lalu untuk video juga sama, di sini bisa kita pilih. Untuk virtualnya juga kita bisa ganti, misalkan blur ya. Contohnya ini blur. Atau boleh dengan apa namanya yang lainnya. Oke, ini misalnya contoh Mister milih yang ini. Kita bisa klik OK setelah itu. Hanya saja mungkin agak berat ya, tampilannya agak berat. Oke, ini kita klik OK misalnya. Oke, di sini sudah ada backgroundnya. Nah, ketika kita mau masuk, oh ini Stiba IC-nya C-nya ketinggalan. Nah, kita tinggal copy ini aja, ya, copy apa namanya nih URL-nya, Mister taruh di kolom chat misalnya ya. Kita taruh di kolom chat. Nah, ini sudah bisa, misalkan ini Kezia sudah masuk, ya. Nah, teman-teman yang lain juga bisa mencoba masuk, kalau misalnya mau dicoba, ya. Nah, itu linknya atau tautan yang nanti bisa digunakan untuk bergabung ke dalam Jitsi-nya.
Nah, di sini waktunya sudah berjalan 52 menit 50 detik ya. Dan yang ada di sebelah bawah ini adalah yang bisa digunakan untuk apa tambahan fiturnya. Misalnya ini sharing ya. Start sharing misalnya Mister akan membuka materi. Oh, tadi udah ditutup ya materinya ya. Oke, mungkin Mister harus buka materinya dulu ya. Coba tadi udah ditutup. Jadi ini caranya nanti klik aja di sini. Tinggal teman-teman mau ambil dari mana window ya, dari sini. Oke. Nah, ini kita cancel. Lalu peserta sekarang sudah bertambah ini. Ini ya. Ada Keza, ada Majid, ada Yoga dan sebagainya. Di sini juga ada tampilan speaker. Nih kalau kita mau mengubah tampilannya kita perkecil begini. Ini besar. Dan di sini juga sama. Ada performance setting. Ya, setting di sini kita mau pilih yang mana, highest quality. Oke, lalu di sini ada security option. Kalau kita mau mulai record, kita bisa klik ini, start recording. Bahkan kita bisa start live streaming. Lalu kita bisa share video. Ya, share video misalnya ini Mister ambil YouTube link. Di sini nanti taruh di YouTube link. Setelah itu ada juga eh, share audio, show whiteboard. Misalnya Mister klik whiteboard di sini. Oke, nah ini juga udah bisa buat menulis. Tapi nggak tahu kalau pesertanya apakah bisa menulis. Nah, bisa juga ya ternyata ya. Oke, di sini semuanya bisa menulis secara langsung. Bisa nggak? Coba menulis deh. Misalkan Keza mencoret-coret bisa nggak di situ? Nggak bisa ya? Oh bisa. Oke, berarti itu kolaboratif ya. Artinya semua bisa menggunakan gitu. Nah, ini contoh lagi misalnya kalau kita mau pakai background ini juga bisa ya. Nah, kalau tadi papan tulisnya nggak mau dipakai berarti kita hide whiteboard lagi ya. Kita pilih background sekarang. Background ini untuk tampilan di dalam Zoom-nya ini ya. Tapi ini lebih ke ini kayaknya lebih ke profile ya. Backgroundnya lebih ke profile bukan ke sini. Oke, lalu ada participant status. Di sini terlihat Keza 3 menit. Mungkin ini aktivasi yang bisa dilihat gitu ya. Seberapa banyak. Oke, di sini 0 detik, 0 detik, 0 detik. Saya nggak tahu nih kenapa 0 detik nih. Oke, intinya sih statik ya, statik secara statik. Oke, lalu karena saya ini klik Kezia ya. Sorry, kalau saya klik sini mungkin di sini nanti statiknya berubah ya. Nah, mungkin berubah nggak? Oh, sama juga tetap ya. Oke, berarti nggak ngaruh statiknya. Oke, lalu ada embed meeting, view shortcut, ada setting. Kalau settingannya kita lihat apa saja, hampir sama sih ya. General, moderator, everyone start muted. Nah, ini kalau Mister klik berarti nanti semuanya mute ya. Kalau Mister klik ini semuanya akan hidden atau apa ditutup kameranya. Kalau ini everyone follow me, recorders follow me, mute reaction for everyone gitu ya. Mute reaction mungkin seperti apa nih? Ada nggak tampilannya? Oke sama ya, dia untuk membuat reaksi saja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu yang kita bisa lakukan dengan Jitsi. Sangat mudah ya. Gimana kira-kira menarik ya? Ini gratis jadi buat diskusi misalkan kelompok apa studi ya. Ini bisa dipakai Jitsi dan sini sudah gratis gitu. Oke, Mister nyalakan lagi kamera di Zoom. Nah, jadi untuk penggunaan Jitsi itu sangat mudah seperti itu caranya. Untuk mengakhiri kita tinggal klik ini ya, leave meeting. Berarti kita kembali ke awal. Nah, mungkin kelemahannya Jitsi
ketika tadi sudah dimulai meeting ya, itu kita bisa langsung di apa ya, dilihat oleh siapa tadi misalnya pesertanya gitu. Jadi tidak ada kayak ruang tunggunya gitu. Nah, kalau di Zoom kan masih bisa menggunakan ruang tunggu ya. Jadi kayak masuk masuk aja gitu. Karena ruangannya terbuka gitu kan. Tapi kalau di Zoom kan kita bisa wait for the host gitu ya. Walaupun di Zoom juga bisa diedit untuk siapapun bisa masuk gitu. Itu juga bisa. Nah, jadi nanti kelemahannya mungkin kalau udah mau buka Jitsi harus sudah siap gitu. Jangan sampai pas sudah buka tapi kita belum ready gitu ya. Nah, itu. Jadi itu salah satunya. Nah, selain Jitsi tadi kita mau lihat yang eh, Cisco ya, Cisco Webex ya. Coba kita buka Cisco Webex. Oke, Cisco Webex ini dia the leader in collaboration and customer experience. Coba kita klik aja dulu. Cisco Webex tidak gratis, tapi dia menawarkan free dari 50 menit ya. Sekarang juga sudah dilengkapi dengan AI assistant that troubleshoot ya. Oke, di sini ada harganya. Kalau kita lihat berapa harganya Cisco Webex, mungkin ini bisa kita lihat dulu harganya. Untuk meetingnya ini free ya. Sign up free. Untuk meetingnya itu berapa ini? $144 per tahun. Tapi per pengguna ya, berarti satu akun ini. Kalau atau 12 per user per month. $12 ya, sekitar 200.000 lah ya, karena $1 misalnya sekarang 15.000, berarti kalau 10 aja udah 150 kan gitu ya. Oke, tapi dia sudah dilengkapi dengan AI assistant included gitu. Jadi sudah misalnya kalau ada pertanyaan, jadi AI itu sebenarnya gini, bisa digunakan untuk perkembangan eh, website atau program gitu ya, awalnya gitu. Jadi bukan untuk nyontek gitu, sebenarnya bukan. Jadi kalau misalnya gini, ketika kita sudah punya big data kita itu misalnya contoh mahasiswa Stiba. Ketika Mister membuat website, maka Mister akan memasukkan data mahasiswa Stiba. Nanti di dalam data itu kan terdiri dari apa? Misalnya dari nomor induk mahasiswa, nama lengkap, semester, lalu ada misalnya nama dosen, mata kuliah gitu ya, dan tanggal lahir gitu misalnya, alamat. Nah, si AI itu bisa kita minta untuk misalnya kirimkan ucapan selamat ulang tahun pada setiap mahasiswa sesuai dengan tanggal lahirnya. Nah, ketika kita buat perintah begitu, nanti kalau ulang tahunnya Kezia misalnya tanggal 8 ya otomatis besok dia akan dapat ucapan selamat dari AI itu. Nah, jadi gitu. Sebenarnya salah satunya fungsinya itu. Atau misalnya gini, kumpulkan mahasiswa semester 3 yang apa namanya misalnya yang kuliah di kelas pagi gitu misalkan. Nah, otomatis saya akan merangkum nama-nama yang sudah ada di situ. Jadi tidak perlu cari-cari lagi karena datanya sudah tersimpan. Nah, itulah yang disebut dengan big data. Jadi kalau istilahnya sekarang eh, big data or system data is a god gitu. Kenapa? Karena orang yang punya data banyak itulah yang meliding secara ekonomi atau secara apa ya, secara data. Itu makanya ada yang disebut dengan data analis. Nah, data analis salah satunya pekerjaannya yang menganalisa data yang ada di dalam dunia maya ini gitu. Salah satunya seperti itu. Wah, jadi lewat meta dan sebagainya banyak lah gitu ya. Kalau kita bicara pada itu. Nah, kita kembali kepada Webex tadi. Ini harus sign up dulu. Mister nggak tahu masih bisa eh, apa namanya sign in atau tidak. Kita coba aja. Oke, di sini ada enter the meeting number. Mungkin ini kalau kita sudah punya numbernya, jadi kita langsung masuk ya. Tapi karena kita tadi mau bikin, berarti kita tidak join meeting, tapi kita sign in. Oke, kita sign in, kita coba ya. Kita sign in. Di sini kita coba pakai email. Masih bisa nggak?
Karena sudah lama sekali ini. Password. Passwordnya apa? Oke, kita coba saja. Tidak mau ya. Mungkin kita sign up kali ya, karena belum ada kayaknya sepertinya Mister lupa. Sign up aja coba ya, ulang dari awal. Oke, kita sign up. Mungkin yang lain bisa sambil coba sign up. Oke, kita sign up. Ini pakai email satunya. Oke. Lalu kita next. Sampai 100 peserta ya. You already have account with us. Do you want to sign in? Yes. Tapi passwordnya apa? Lupa. Oke, kita klik apa nih? Sign next coba ya. Forgot password. Coba dicek dulu. Oke, kita masukkan di sini 564017. Kita bikin password baru. Passwordnya harus ada 8 karakter. Oke. Spesial karakter pula. Ya udah. Oke, kita tambahin apa ya? Ini aja lah. Oke. Nah, setelah kita membuat password ya, berarti kalau yang belum punya akun tadi kan sign up. Kalau yang sudah biasanya bisa sign in aja. Oke, di sini sudah didapatkan meetingnya ya. Ini adalah ID meeting di sini. ID meeting ini nanti bisa kita bagikan ya. Ini ada start di sini menggunakan desktop atau web. Kalau web berarti langsung aja websitenya. Nih kalau join, kalau ini kalau mau dijadwalkan ya. Misalkan kita klik schedule, berarti kita menjadwalkan di tanggal berapa gitu atau hari apa jam berapa misalnya. Nah ini ya. Webex Meeting Pro 3 free di sini. Kenapa kita menggunakan free ya? Karena tadi satu ya. Ini tidak ada topiknya bebas di sini. Oke. Nah, ini kalau tadi mau langsung digunakan jadwal. Di sini di pojok juga ada tulisannya free ya, teman-teman kelihatan ya. Nah, di sini free tulisannya. Jadi kita masih pakai yang geretongan. Oke, lalu kita bagikan dulu ini. Saya copy, saya bagikan di kolom chat. Tapi ini kayaknya agak panjang sih, coba bentar ya. Saya klik lagi. Nah, itu agak panjang ya. Jadi, tapi bisa diklik Abdul Muhid's personal room. Nah, itu meet-nya nanti diklik gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kita boleh klik start ya. Di sini Mister klik start dulu. Kita menggunakan yang browser ya. Kita pakai browser saja. Jadi kita nggak perlu download. Kalau yang download mungkin lebih stabil, mungkin gitu ya. Karena menggunakan desktop. Oke. Kita accept di sini. Oke, nah ini sudah mulai tampilannya terbuka. Setelah tampilannya terbuka, mungkin nanti bisa dicoba masuk juga ke sini ya. Ya, ini agak loading. Oke, karena dia meminta allowing, berarti Mister seperti biasa close dulu yang di Zoom. Oke, kita allow this time. Oke, di sini yang ini Mister mute aja. Ya, ini Mister mute di sini. Kita menggunakan yang di Zoom ya. Oke. Nah, untuk videonya sama, bisa dikasih background juga di sini. Ya, ini contoh dikasih background.
Dan ada prefer kamera resolutionnya, mau 360 atau 720. Mungkin 360 lebih kecil tapi tidak berat gitu ya. Tapi kalau yang 720 ini lebih bagus. Oke, atau kita mau blur saja gitu ya, atau no camera. Oke, setelah itu kita bisa klik start meeting. Kalau tidak di start meeting, berarti teman-teman tadi tidak bisa masuk ke dalam meeting ini. Ini saya klik meeting, oke. Nah, sekarang sudah bisa, silakan masuk. Masuk ke Cisco Webex yang tadi, terus klik yang join meeting. Atau bisa langsung dengan eh mengklik tautannya, ya. Nah, ini kan ada invite people ya. Nah, ini bisa kita invite by email di sini, langsung saja. Nah, ini untuk meeting numbernya tersedia di sebelah kanan nih, ya. Nah, ini coba Mister bagikan apa namanya nomor meeting, ya. Ini Mister bagikan di sini, copy, agak berat, ditulis aja deh. 2643 211 4372. Oke. Nah, oke mungkin bisa langsung masuk dari meeting number. Host key-nya itu 6543 ya. Join by video system, ini bisa klik ini. Nah, sebenarnya sudah ada masuk tadi di atasnya ya. Yang 2643 211 itu di atas juga sudah ada. Tapi itu mungkin seperti nyambung gitu ya. Join by video system dial bla 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 gitu ya. Nah, di sini kita lihat apakah sudah ada peserta yang masuk. Di sini ada two participant are waiting. Nah, berarti ini kita sudah bisa meminta mereka untuk admit. Di sini ada Tika, ada Kezia. Oke, kita admit aja nih semua yang di sini. Oke. Nah, kenapa ada tulisan unverified? Karena mungkin Tika ini belum memverifikasi akunnya tadi. Ya, tapi tidak tahu tadi yang ikut ikut Webex tadi daftar atau langsung klik tautan. Oke, Zia gimana tadi? Daftar dulu nggak? Daftar dulu, Sir. Oh, daftar dulu. Ya, kalau daftar dulu berarti terdaftar ya Gmailnya ya. Sini ada Keza Mas Daichi gitu ya, gmail.com. Kalau Tika di sini belum unverified, kenapa? Berarti dia belum memverifikasi identitasnya gitu. Nah, sama dengan yang lainnya, dia juga bisa share materi di sini, ya. Misalnya mau optimize video atau teks, ya. Misalnya kita share di sini contoh video, misalnya kita klik sharing, nanti di sini sama, ya. Tinggal pilih mana ya yang mau di ini. Cuma kan tadi sudah ditutup apa PPT-nya gitu. Oke, Tika bisa di mute. Nah. Lalu yang lainnya itu eh, tambahannya di sini sama ada whiteboard ya, ada whiteboard. Misalnya Mister klik whiteboard di sini, dia mau nggak ya? Nah ini sudah whiteboard ya. Kita lagi loading whiteboardnya. Nah sini sudah bisa dipakai, tapi bagaimana caranya nih? Tidak ada pulpennya. Oh di sini. Ya ini ada pen di sini. Nah ini sudah bisa dipakai juga ya. Oke. Untuk warna juga bisa. Oke, lalu kalau yang pesertanya bisa nggak nulis-nulis kayak tadi? Coba, Keza bisa nggak menulis? Atau tidak diizinkan ya? Saya izinkan dulu misalnya. Oh itu Bisa, bisa Sir. tuh. Bisa ya? Oke, jadi berarti sudah kolaboratif ya, gitu ya. Nah ini contohnya bisa. Lalu kalau mau bentuk stiker juga bisa ya, shape ya. Di sini ada emoji juga sama ya.
Oke, misalnya dibesarkan gitu ya. Nah, ini juga sudah bisa. Oke, nah menarik ya. Tapi terbatas tadi 50 menit. Nah, kalau Jitsi tidak terbatas ya. Kalau Zoom 40 menit. Kalau Google Meet tidak terbatas. Nah, jadi masing-masing website atau masing-masing apa tadi namanya aplikasi atau platform itu punya kelebihan dan kelemahan. Nah, maka dari itu nanti di dalam PowerPoint atau di dalam materi yang teman-teman sudah putuskan, judul yang sudah dibuat, itu ditulis tadi kelemahan dan kekurangannya apa, ya. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, gitu ya. Itu termasuk bisa dijadikan materi, gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau ada lagi nggak teman-teman yang punya video conference tapi gratis gitu, bisa dipakai ada nggak? Pernah nggak? Selain Jitsi, Meet atau Zoom, gimana? Ada nggak? Ini Enggak. kalau log meeting apa ya? The meeting is locked. Berarti mungkin nggak bisa ngapa-ngapain ya pesertanya kali ya. Kayak di pause dulu gitu ya. Tapi ini Oh, bisa, Sir. bisa ya? Ini kenapa Bisa. unlock and lock ya? Fungsinya apa ya? Nggak tahu. Enable Kita bisa breakout. join. Oh ya, oke Brigit. Jadi untuk breakout season bahkan bisa nih. Jadi mau dijadikan berapa ruangan kan kalau di Zoom juga bisa di breakout ya. Jadi di sini misalkan klik dua atau satu saja, assign automatically atau mereka bisa memilih atau di assign dari kita manual gitu ya. Nah, ini juga menarik gitu ya. Create backroom session bisa. Oke, di sini kameranya Mister tutup, kita nyalakan lagi ya di Zoom. Oke, jadi untuk eh Cisco Webex dan Jitsi itu dua website yang tadi bisa kita gunakan untuk mengajar secara online. Jadi tidak ada alasan lagi kalau misalnya kita mau ngajar online terus misalnya tidak ada Zoom-nya gitu ya atau tidak ada akunnya gitu. Nah, padahal sedangkan menggunakan Jitsi atau menggunakan Cisco Webex tadi sudah bisa. Bahkan Google Meet itu yang pertama sih pelopornya kayaknya Google Meet ya. Karena Google Meet itu dari awal dia mempelopori untuk virtual meeting. Jadi dia udah visioner gitu ya. Sebelum ada Zoom dia sudah masuk masuk duluan. Oke, nah ini kita tinggal silang saja kalau end meeting. Kalau ini apa nih? Choose your skin tone for meeting. Skin tone apa ya? Oh, warnanya. Oke. Lalu apa lagi di sini? Meeting option, start video, chat, send, raise hand, view participant list, share content. Oke. Oke. Ya, seperti itu. Tidak ada tambahan lagi. Sepertinya sama. Kamera oke, mirror self view, default microphone sama, input level oke sama ya. Oke. Jadi kita bisa close dulu. End meeting ya. Kita end meeting. Nah, from the Jitsi and Webex ya. Do you think which one is better? Mana kira-kira yang lebih baik, Jitsi atau Webex? Jitsi, Mungkin ada pendapat. Jitsi. free. Jitsi. Kenapa Jitsi? Lebih mudah sih, Sir. Lebih mudah ya. Tidak tidak terbatas juga ya tadi ya. Iya. Tidak terbatas. Tapi kalau biasanya teman-teman pakai apa? Pakai Google Meet atau Zoom atau apa? Zoom sama Google Meet, Sir. Zoom sama Google Meet ya. Ada yang di kantornya pakai aplikasi lain Pakai selain Teams, Sir. Teams. Nah, itu dia ada yang pakai Teams ya. Oke, Good Teams juga bawaan dari Windows itu ya, 365. Apalagi? Ada lagi nggak selain Teams? Tidak ada. Oke, nah we focus on the announcement about UTS tadi sudah Mister infokan juga tadi sebelumnya.
tapi Mister ulang lagi. Jadi untuk UTS minggu depan, teman-teman membuat materi presentasi, ya materinya saja, jadi tidak presentasi, karena presentasinya nanti setelah UTS. Ya, setelah UTS ini kan ada beberapa mahasiswa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Berapa nih? 16 ya? 16 atau 17 lah. Oke. Nah, masing-masing nanti kebagian misalkan satu meeting itu ada 2 sampai 3 orang gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lama karena kan hanya sharing saja. Jadi yang di-sharingkan itu adalah PowerPoint-nya. Jadi nanti teman-teman bisa screenshot teorinya terkait seperti Mister menerangkan tadi Jitsi kan sebelumnya sebelum online ya menggunakan itu. Tapi kalau misalnya memungkinkan bisa di-online kan ya silakan di-online kan. Jadi gantian yang mengajarkan sekarang mahasiswanya gitu. Mungkin misalkan Keza tentang apa Keza tadi? Google Meet ya? Apa Keza? Judulnya Di quizzes kok nggak salah, Sir. apa judulnya? Wait, sir, let me check. Judul Digiteknya apa? About quizzes. Quizzes. Oh ya, The nah berarti bisa menampilkan quizzes gitu kan. Kalau quizesnya secara PowerPoint sudah dibuat, pas pas presentasi mau langsung menggunakan quizzes juga boleh gitu. Jadi kayak langsung menunjukkan saja gitu. Ya, tapi UTS-nya itu dikumpulkan PowerPoint-nya. Jadi nanti PowerPoint itu bisa digunakan juga untuk menulis tutorial pada saat nanti UAS. Nah, UASnya kan menulis tuh ya, menulis yang lebih spesifik gitu ya. Jadi apa sih misalnya quizzes, tujuan dari dibuatnya quizzes itu apa, kapan quizzes itu mulai di apa namanya dibuat gitu ya, dan siapa biasanya yang menggunakan quizzes untuk apa. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya, apakah berbayar atau gratis dan sebagainya. Nah, jadi itu bisa nanti dituliskan di dalam book chapter yang nanti pada saat UAS gitu ya. Jadi UASnya terakhir nanti menulis seperti itu. Nah, untuk PowerPoint dikumpulkan nanti Mister buatkan folder. Jadi foldernya nanti di situ dikumpulkan dan nanti sekaligus kalau pas UAS foldernya tetap menggunakan yang itu. Jadi jangan diubah-ubah. Ya, nanti foldernya masing-masing ada namanya. Nah, tinggal diklik aja dari Google Drive, nanti teman-teman kumpulkan PowerPoint-nya. Oke, so far any questions? Ada yang belum dapat judul? Kalau belum dapat judul, Saya ada Sir kayaknya. Saya atau juga, mau Sir. judul boleh sih sebenarnya. Cuma juga jangan jangan jadi galau ya, ganti-ganti terus nanti. Nggak nulis-nulis Judul gitu. yang mana sih, Sir? Saya Judul udah di- belum ya? Oh, udah deh, kayaknya berikut ada deh. Di atas itu, dicoba di ini lagi, apa? Di share lagi mungkin. Yang paling atas itu kan ada. Di scroll aja ke atas. Oh, yang itu. Oke, Sir. Judul-judul apa ya, judul-judul Digitek itu. Sini ada oh ada 19 malah ini ya. Oh banyak sekali ya 19 ya. Sampai terakhir ada Trisa nih. Fabian Trisa. Cara menggunakan belum, Sir. Microsoft untuk membuat video conference. Ini Microsoft apa ya? Microsoft Team kali maksudnya ya. Ya, itu boleh di-share ulang lah. Ya, judulnya harus jelas ya. Ini kayak Fabian tadi belum jelas nih. Bisa direvisi nanti kalau yang belum jelas. Oke, ada lagi nggak? Saya belum. Ya, Tapi ditentukan. saya, Majid mau judulnya apa? tapi saya sudah mempertimbangkan judulnya ini terkait dengan ini pembelajaran bahasa asing seperti Google Translate itu. Boleh, boleh. Google Translate atau Duolingo misalnya kan ada Duolingo ya. Oh iya iya oke. Atau apa ya, boleh aja nggak apa-apa. Boleh. Berarti penggunaan Google Translate untuk apa? Misalkan untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Eh, kalau terjemahan itu Mister biasanya menggunakan selain Google Translate ya, itu bisa menggunakan DeepL ya. Setahu saya itu lebih ini. Nanti Majid bisa dicoba ya. Jadi misalnya seperti ini ya, bisa tunjukkan.
Jadi menggunakan apa? DeepL untuk nama websitenya deepl.com.id. Jadi yang diterjemahkan oleh si DeepL ini bukan hanya berbentuk artikel, tapi bahkan bisa dalam bentuk berkas, ya. Nah, ini oke. Jadi kalau kita tulis apa di sini ya, misalnya saya coba dari sini lah misalnya ya. Oke, lalu dia mendeteksi bahasanya. Oke, lalu di sini sudah diterjemahkan. Nah, kalau mau pakai teks, pakai apa? Berkas dokumen, itu tinggal di apa namanya? Diupload. Hanya saja dia juga sama nih berbayar ya. Karena di sini kalau yang gratis itu kayaknya dulu pernah Mister coba itu terbatas beberapa dokumen saja. Misalnya maksimal 3 dokumen gitu. Ya, dan di sini juga sudah dibuat juga DeepL Write ya. DeepL Write berarti di sini kita bisa menulis lebih baik dengan DeepL Write. Jadi kalau kita ada salah-salah kata, misalnya nggak bisa di mana ya? Contoh ini ya. Oke. Ini misalnya kita ganti ini katanya salah ya. Misalnya kita salahkan ini, lalu ini kurang 1 misalnya ya. Lalu ada security ini kurang I, ini kita thousandnya kurang U. Nah, ini nanti di sini akan dibenarkan ya. Nah, oke. Ini U-nya tapi nggak kedetek ya. Oke, ini ada yang tadi powernya harusnya powered, security kurang I, ada glassnya kurang S, inspection misalnya ini with ya, kita ganti tadi. Ini harusnya N, tapi ini juga with juga. Ya, intinya sih karena dia sistem ya, walau bagaimanapun tetap kita yang memeriksa kembali. Jadi sistem yang dibangun oleh manusia tidak akan bisa menggantikan manusia gitu, selama manusianya itu mau belajar gitu ya. Jadi sistem tetaplah sistem karena yang membangun manusia. Oke, nah itu mungkin Majid masukkan Mister pakai DeepL Write ya. Kalau Google Translate juga boleh, ini cuma masukan saja. Oke, any question coba? Ada pertanyaan? Minggu depan berarti UTS tinggal submit saja, anggap saja nanti take home test. Tapi paling kita briefing untuk dokumentasi seperti biasa, foto, dokumentasi, briefing, lalu nanti tinggal submit. Gitu ya. Is that clear all? Clear, sir. Clear ya? Iya. Clear, sir. So I think if it is clear, you may continue for the next lesson or the next subject. We're gonna meet again next week for UTS. Okay, don't forget to prepare your PowerPoint presentation to submit UTS material based on your title ya, based on your title.